Meningkatnya jumlah populasi masyarakat dan tingkat konsumsi di Indonesia menyebabkan kebutuhan energi akan terus meningkat. Pada saat yang sama, penumpukan terus-menerus sampah organik dan anorganik juga menjadi suatu masalah. Apakah ada solusi dapat menyelesaikan kedua masalah itu sekaligus, sehingga dapat mempermudah terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030? Oleh karena itu, saya, Brian Timothy Halamuan Huta Barat, Saya Rima Salzevita, Dan saya Zakia dari Universitas Pertamina melakukan penelitian dengan judul Pirolisis Sampah Polietilen Tereftalat atau PET menjadi alternatif bahan bakar minyak atau BBM menggunakan katalis zeoloid berbasis sekam padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. energi merupakan salah satu pilar penting bagi suatu negara. Kebutuhan akan energi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kuantitas penduduk, ekonomi nasional, dan daya konsumsi masyarakatnya. Indonesia sendiri terus berupaya untuk mengembangkan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar berbasis fosil. Mengingat bahwa konsumsi minyak Indonesia pada tahun 2020 menurut SKK Migas telah mencapai 2,3 juta barel per hari. Selain itu, peningkatan daya konsumsi ini juga berpengaruh pada peningkatan jumlah sampah plastik. Menurut Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia pada tahun 2020, sebanyak 3-4 juta plastik telah dikonsumsi setiap tahunnya. Namun, sampah plastik masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebab dapat didaur ulang. Salah satu jenis sampah plastik yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah jenis plastik polietilen tereftalat atau PET yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan wadah makanan, serat sintetis, dan botol minuman, dengan peluang untuk daur ulangnya yang mencapai 100%. Sampah plastik PET dapat dikonversi menjadi alternatif bahan bakar melalui proses pirolisis. Hanya saja, pirolisis membutuhkan energi aktivasi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penambahan katalis untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Menurut Beltram dan Carniti pada tahun 2014, katalis terbaik untuk proses pirolisis adalah katalis zeolit. Katalis zeolit dapat diperoleh dari bahan alami, salah satunya adalah sekam padi. Abu sekam padi memiliki kandungan mangan oksida, ferrioksida, alumina, dan kandungan kimia lainnya dengan kandungan tingginya berupa silika sebesar 94,4% menurut Folletto et al. Pada tahun 2006. Metode penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan penulis berupa studi kepustakaan, yaitu analisis isi atau konten yang bersifat kualitatif. Studi kepustakaan yang dilakukan memanfaatkan data-data sekunder pada jurnal, buku, artikel ilmiah, laporan, dan catatan yang berkaitan dengan isi dari penelitian, mencakup bahan bakar minyak, pirolisis sampah PET, katalis zeolit, dan abu sekam padi. Adapun definisi operasional proses terbagi atas variabel bebas, yaitu variabel yang menyebabkan adanya perubahan terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, yaitu suhu yang digunakan dalam proses pirolisis dan katalis, serta variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang mengalami pengaruh dari variabel bebas penelitian. Pada penelitian ini mencakup kualitas, komposisi, dan yield BBM. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis komparatif, sehingga diperoleh hasil paling efektif dalam penyelesaian masalah. Hasil dan pembahasan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pembuatan katalis zeolit dari abu sekam padi. Abu sekam padi mengandung 85-97% silika yang dapat dijadikan katalis zeolit dengan mengubahnya menjadi kristal alumina. Proses pembuatan zeolit dari abu sekam padi dilakukan dengan proses hidrotermal, seperti gambar di samping saya. Mulanya, sekam padi dibakar dalam furnace dengan suhu 500 derajat Celcius. Kemudian, abu sekam padi dicuci untuk memisahkannya dari berbagai logam pengotor. Lalu, dicampurkan dengan larutan alumina. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan reaksi kondensasi yang menghasilkan silika gel. Silika gel yang bermutu dimasukkan ke autoclave selama beberapa hari dengan suhu 100-350 derajat Celcius untuk menghasilkan zeolit. Selanjutnya merupakan mekanisme dan hasil pirolisis sampah PET dengan menggunakan katalis zeolit.
Pirolisis merupakan proses pemecahan dan pemutusan rantai karbon panjang atau dekomposisi pada bahan organik melalui tahap pemanasan dengan sedikit atau tanpa oksigen. Pemecahan ini bertujuan untuk memperoleh rantai karbon dengan range C3 sampai dengan C15 yang merupakan bahan dasar pembuatan bahan bakar. Selama proses dekomposisi, katalis zeolit berperan untuk mempercepat reaksi dengan cara mempercepat perambatan suhu yang stabil, serta memperpendek rantai hidrokarbon agar lebih mudah dikondensasi menjadi minyak pirolisis. Oleh karena itu, katalis zeolit sangat berperan penting untuk meningkatkan kecepatan reaksi dan yield produk pirolisis. Pemecahan rantai hidrokarbon pada sampah PET dapat terjadi akibat struktur pori pada katalis zeolit. Mekanisme pemecahan oleh pori-pori ini adalah dengan cara memilah secara spesifik molekul yang akan diserap dan ditolak. Gas hasil pirolisis memiliki potensial yang lebih positif, sedangkan katalis zeolit memiliki potensial yang lebih negatif. Perbedaan potensial inilah yang mengakibatkan perpindahan proton dari gas hasil pirolisis menuju katalis zeolit, sehingga gas hasil pirolisis menjadi lebih aktif dan tidak stabil sehingga mudah pecah akibat kekurangan proton. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel berikut bahwa pada suhu 400 derajat Celcius, gas sedancar menjadi komponen utama yield pirolisis akibat proses dekomposisi yang berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, menurut Ratnayak et al. Pada tahun 2014, suhu optimal pirolisis berada pada suhu 410 sampai dengan 430 derajat Celcius. Sebab pada suhu tersebut, minyak hasil pirolisis memiliki komposisi yang telah sesuai dengan standar bahan bakar yang layak digunakan. Sedangkan pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan spesifikasi minyak hasil pirolisis sampah PET dengan menggunakan katalis zeolit dengan bahan bakar yang telah berada umum di pasaran. Bila dibandingkan, minyak hasil pirolisis memiliki nilai oktan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 95,6. Sehingga dapat diketahui, konsumsi bahan bakar minyak hasil pirolisis ini akan menjadi lebih hemat jika dibandingkan bahan bakar yang telah berada di pasaran. Selanjutnya, mengenai perbandingan proses pirolisis dengan dan tanpa katalis zeolit pada sampah PET. Penambahan katalis zeolit pada proses pirolisis sampah PET yang dapat mempercepat dan menstabilkan perambatan suhu, menyebabkan penggunaan energi pada proses aktivasi dan produksi lebih sedikit dibandingkan dengan pirolisis PET tanpa katalis zeolit. Seperti yang dapat dilihat pada grafik, dapat diketahui bahwa persen yield minyak yang diperoleh dari proses pirolisis menggunakan katalis zeolit lebih banyak bila dibandingkan dengan pirolisis tanpa katalis zeolit. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa peningkatan suhu pada furnace dapat menurunkan produksi minyak. Oleh karena itu, penggunaan suhu yang optimal adalah pada rentang 410 sampai 430 derajat Celcius karena dapat menghasilkan persen yield secara maksimal. Selain itu, perambatan suhu yang lebih cepat dan stabil karena penggunaan katalis zeolit dapat mempercepat proses dekomposisi utama yang berdampak pada komposisi minyak hasil pirolisis. Sesuai dengan yang terlihat pada diagram berikut, perubahan komposisi yang terjadi antara lain peningkatan senyawa aromatik dan senyawa non-oksigen serta penurunan senyawa beroksigen. Adapun konsentrasi dari N-parafin dan N-olefin tidak memiliki kecenderungan untuk mengubah dekomposisi minyak pirolisis sebagai fungsi suhu. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pirolisis sampah plastik polietilena tereftalat atau PET menggunakan katalis zeolit dapat menghasilkan alternatif bahan bakar minyak dengan hasil uji titik nyala sebesar 0,52 derajat Celcius, viskositas sebesar 956 centipoise, densitas sebesar 34 kg per meter kubik, dan RON sebesar 95,6. Limbah PET kaya akan nilai ekonomi. Bensin dari PET jauh lebih bersih. Demikianlah presentasi kelompok kami. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Universitas Pertamina, Be Global Leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.